Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang cara mendesain, memasang, mengembangkan, serta memantau portal di tambang bawah tanah. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya Wisra Nakagami, Fitri Situmorang, Marta Sularani, Agita Nyareri. Agripa Simajunta. Oke, hal pertama dalam pembuatan portal adalah mendesain portal terlebih dahulu. Kemudian penemuan utama menimbulkan masalah dalam hal merancang dan memilih sistem dukungan dan penguatan darat yang memadai. Faktor-faktor yang menyulitkan termasuk satu, dinding lubang terdiri dari material seperti tanah sangat lapuk. Oleh karena itu merupakan penyangga tanah dan gas. Pendekatan desain tidak dapat diterapkan karena karakteristik masa batuan dan tidak terlalu untuk material seperti ini. Dua, permukaan lubang memberikan daratan, pergerakan tambahan dan kekurangan. Pengekangan untuk menahan potensi blok atau perpindahan massa batuan. Hal ini telah diamati secara langsung oleh penulis dan melalui percakapan dengan rekan-rekan industri. Bahwa portal yang terletak pada material sangat lapuk dari dalam lubang bersejarah lebih sering menggunakan lingkungan baja dengan sisa-sisa kayu. Lingkungan tersebut digunakan sebagai sarana untuk memberikan dukungan pasif jangka panjang untuk pintu masuk awal ke tempat kerja tambang. Oleh karena itu, hal ini dipending sebagai persyaratan untuk proyek tersebut. Salah dalam memilih konfigurasi lingkungan baja yang sesuai muncul dengan sendirinya. Hal ini akan didorong oleh kebutuhan permintaan massa batuan. Pemasok secara umum sama sekali tidak menyadari kapasitas daya lingkungan baja yang mereka pasarkan untuk dijual. Yang kedua, tidak banyak perusahaan pemasok yang memiliki rangkaian atau katalog produk arch yang tersedia untuk ditinjau. Yang ketiga, lingkungan baja dalam industri pertambangan Australia biasanya digunakan untuk proyek khusus yang hanya dilakukan sekali saja. Keempat, biasanya hanya sedikit pemikiran yang dimasukkan ke dalam rezim pembebanan dalam situasi yang membutuhkan dukungan lingkungan baja, dan karenanya sedikit pemikiran yang dimasukkan ke dalam desain lingkungan baja. Tampaknya ukuran lingkungan baja biasanya ditentukan oleh pengalaman atau riwayat kasus yang tidak didokumentasikan. Kriteria untuk menentukan penggunaan penyangga lengkung baja tidak jelas, namun diterapkan secara longgar pada apapun yang sedang dikembangkan oleh material yang lapuk atau lemah. 4 metode digunakan untuk menentukan beban rencana yang sesuai untuk bagian awal penurunan, yaitu teori beban batuan terzagi, teori terzagi modifikasi zinc, tekanan penopang Barton, dan perhitungan bobot mati. Beban desain kemudian diberikan kepada insinyur struktur untuk analisis lengkungan set baja. Konfigurasi lengkung memerlukan radius penuh untuk bagian lengkung, dibuat dari satu kolom universal. Anggota dianalisis dalam paket perangkat lunak desain, yang merupakan program analisis rangka yang digunakan untuk desain dan analisis struktur baja. Rezim penyangga tanah sementara dirancang untuk pemasangan setelah penggalian, tetapi sebelum pemasangan, dan lengkungan ini terdiri dari vibrate dalam siklus. Bolt set, split kaku, dan mesh diikuti oleh yang lain. Penerapan scrot dan pembuatan kabel dalam siklus. Putaran pengembangan dibatasi sepanjang 1,5 meter. Tahap awal penggantian portal. Baik, hal kedua setelah perancangan atau mendesain penyangga tanah adalah pemasangan atau implementasi ground support. Seperti halnya portal ventilasi, bor high reach digunakan untuk mengebor lubang baut kabel yang lebih besar di atas portal, lubang palang tiang, dan mampu mencapai lubang rock bolt paling atas. Teleportel digunakan untuk memasang elemen pendukung batu dan baut kabel.
Selain itu, landasan dibangun untuk memungkinkan jangkauan peralatan pengeboran yang lebih tinggi ketika rig pengeboran jangkauan tinggi tidak lagi tersedia. Pengembangan awalnya dibatasi hanya pada shift siang hari untuk memungkinkan pengawasan yang lebih besar dan membatasi aktivitas hanya pada satu kru. Sedemikian rupa sehingga memungkinkan perakitan-perakitan di luar portal pada selip baja 5 lingkungan sekaligus. Lingkungan tersebut kemudian dimajukan atau didorong ke dalam pada setiap putaran pembangunan dan bertindak sebagai kanopi selain sebagai penyangga sementara. Desain lingkungan memungkinkan fleksibilitas sehingga jika kondisi tanah di bagian muka memburuk, lingkungan dapat dipasang pada tempatnya dan dialihkan ke lingkungan berdiri secara bergantian. Namun hal ini tidak pernah terjadi setelah portal mencapai tanah yang lebih baik dan lingkungan tidak lagi diperlukan. Lingkungan baja ditutup dengan paket nut tiup atau kayu. Kayu digunakan jika jarak antara lingkungan dan permukaan penggalian. Pedoman untuk desain dan konstruksi portal bawah tanah tambang terbuka studi kasus tambang G2, J. Hargrave, and Parrot selalu bertugas pada paket nut. Sisi lingkung bagian bawah sepanjang 1,5 meter beton dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap kerusakan peralatan dan meningkatkan kekakuan. Demikian itu cara memasang portal penyangga tanah. Terima kasih. Setelah dilakukan pemasangan portal, perlu dilakukan pengembangan portal. Karena sifat massa batuan pada lokasi ini lemah, maka pengembangan portal tidak dilakukan secara penuh menggunakan teknik bor dan peledakan, melainkan menggunakan beku dan alat yang dikendalikan dari jarak jauh untuk memajukan penggalian. Setiap jarak 1,5 meter perlu dipasang penyangga secara progresif sesuai dengan perkembangan peledakan dan kemajuan arah portal yang berupa set baja. Penyangga ini berupa baut sepanjang 2,4 meter. Baut ini digunakan karena daya tahan yang lebih lama dibandingkan dengan baut biasa. Vibrance dengan ketebalan 75 mm